Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Umi Ma'rifatin dan rekan saya Suryani akan menerangkan tentang pengertian dasar hukum sejarah dan perkembangan wakaf. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian wakaf. Yang disebut dengan wakaf diambil dari kata waqafa yukifu yang artinya berdiri atau berhenti. Menurut istilah syara, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan nama zatnya kepada seorang nazir, penjaga wakaf, atau kepada suatu badan pengelola. Dengan ketentuan apa? Bahwa hasil atau manfaat digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya kita wakaf. Contohnya wakaf tanah. Tanah itu harus digunakan dengan syariah Islam. Dan benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, tetapi sudah milik Allah atau hak umum. Dan bukan pula hak memiliki tempat yang menyerahkan, dan bukan yang tempat untuk menyerahkan ketika wakaf itu ya. Selanjutnya yaitu dari beberapa definisi dan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi beberapa aspek sebagai berikut. A. Harta benda itu milik yang sempurna, misalnya tidak ada sengketa dan lain sebagainya. B. Harta benda itu zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau dua kali pakai. Harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, jadi hartanya itu dikasihkan ke orang lain untuk diwakafkan. D. Harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut adalah milik Allah, dalam arti tidak dapat dihibahkan atau diwariskan atau diperjualbelikan. Jadi harta yang sudah diwakafkan itu tidak boleh diwariskan atau tidak boleh dikasihkan ke orang lain atau diperjualbelikan. E. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti dibuat mushola, tempat belajar, dibuat sekolahan dan lain sebagainya. B. Dasar hukum wakaf. 1. Al-Quran. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang wakaf. Bukan tidak ada satu ayat Al-Quran yang menyinggung kata wakaf. Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al-Quran sebagai sebuah amal kebaikan. 2. As-sunnah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sunnah Nabi bisa berupa sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis Rasulullah yang beliau katakan dalam berbagai tujuan dan konteks. Sunnah fi'liyah yaitu perbuatan Rasulullah, dan sunnah takririah yaitu sesuai yang timbul dari sahabat Rasulullah yang telah diakui Rasulullah baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan wakaf dalam Islam. Wakaf pertama kali itu ketika Rasulullah di Madinah. Pada tahun kedua Hijriah ada dua jurisprudensi Islam atau fuqaha. Fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. Dan menurut ulama bahwasanya disimpulkan yang pertama kali wakaf itu adalah Nabi Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Dan pertama kali Rasulullah mewakafkan tanahnya untuk dibangunkan masjid. Dan Rasulullah ketika tahun ketiga Hijriah, Rasulullah mewakafkan ke-7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya adalah kebun Araf, Safiyah, Dalal, Barqah, dan kebun yang lainnya. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.